Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sari Haulia. Kali ini saya akan membagikan materi atau share materi seputar game teori. Tentu teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi tentang game teori mungkin ya, atau mungkin ada yang masih apa sih game teori itu ya? Game teori atau teori permainan. Ini sudah sangat-sangat suatu model analisis yang sudah sangat banyak dilakukan oleh banyak orang dan juga sangat hangat diperbincangkan oleh para ilmuwan juga tentang game teori ini. Kalau anak-anak ekonomi pasti sudah biasa mendengarnya, tapi yang di luar dari itu juga mungkin pernah dengar atau pernah tahu. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita sama-sama membahas tentang apa itu game teori atau teori permainan. Baik teman-teman, pertama-tama sebelum kita masuk pada pembahasan intinya, tentu kita perlu tahu juga sejarah tentang game teori atau teori permainan ini. Nah, sejarah dari game teori ini dia adalah merupakan cabang ilmu dari matematika yang mempelajari pengambilan keputusan dalam situasi yang kompetitif. Ya, jadi di dalam ilmu matematika ternyata game teori ini merupakan salah satu cabang ya, atau teori permainan ini merupakan salah satu cabang. Nah, game teori pertama kali dikembangkan oleh dua orang yang bernama John Neumann dan Oscar Morgenstern dalam buku mereka yang berjudul Theory of Games and Economic Behavior yang diterbitkan pada tahun 1944, ya setahun sebelum kemerdekaan Indonesia tentunya. Nah, von Neumann dan Morgenstern ini mendefinisikan bahwa game teori sebagai studi tentang perilaku rasional dalam situasi konflik. Mereka mengembangkan teori permainan dua orang yang juga dikenal sebagai permainan zero sum, di mana keuntungan satu pemain sama dengan kerugian pemain lain. Sejak tahun 1950-an, game teori telah menjadi perbincangan para ilmuwan dan dianggap sebagai alat yang penting dalam berbagai industri, seperti ekonomi, politik, sejarah, hingga bisnis. Penerapannya yang luas menjadikan game teori seringkali disebut sebagai alat yang serbaguna dan penting untuk dipahami. Hal tersebut tidak lepas karena game teori merupakan alat yang berfokus untuk mempelajari respon pemain apabila dihadapkan dalam suatu kondisi, ya. Berbagai kondisi tersebut yang kemudian menjadikan dasaran dari game teori yang dapat terus dikembangkan mengikuti kebutuhan setiap industri, ilmu maupun situasi. Kemudian asumsi dalam game teori. Nah, asumsi dalam game teori ini terdiri atas beberapa elemen dasar seperti utilitas ya, atau keuntungan atau nilai guna dari setiap pemain tentunya. Pemain dalam tanda kutip ya. Kemudian beberapa elemen dasar lainnya adalah permainan itu sendiri dan rasionalitas, matriks, dan solusi equilibrium yang dicapai ya, solusi equilibriumnya seperti apa gitu. Jadi dalam game teori kita benar-benar mempelajari kalau kita mau bermain game, seperti teman-teman mungkin sering main game, kita perlu tahu dulu game ini seperti apa, pemain lawannya siapa, dan kira-kira rencana strategis seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, begitupun juga dalam game teori ini kita mempelajari hal seperti itu. Jadi masalah yang dihadapi dijadikan seperti game. Nah, bagaimana strategi kita untuk menang ya? Namanya kalau mau bermain game pasti mau menang, tidak ada yang mau kalah. Nah, rumitnya konsep game teori ini membuat banyak ilmuwan tertarik untuk mengembangkannya. Nah, tercatat sebanyak 20 ilmuwan telah dihadiahi 20 ilmuwan ini telah dihadiahi Nobel berkat sumbangsinya dalam pengembangan game teori. Di antara banyaknya ilmuwan, lintas keilmuan yang tertarik mengembangkan konsep game teori, seorang matematikawan bernama John Forbes Nash adalah yang paling dikenal oleh masyarakat. Penerima Nobel ini dia juga mengidap sakit ya, skizofrenia. Ini dia menghasilkan sebuah konsep yang cukup terkenal di dalam game teori itu sendiri, yaitu konsep equilibrium Nash.
Jadi kisah hidupnya ini kemudian sampai diangkat loh ke dalam sebuah film yang berjudul A Beautiful Mind. Lewat film itu pula kita dapat memahami konsep equilibrium nas tanpa perlu pusing untuk membaca naskah ilmiahnya. Jadi inti dari equilibrium nas itu sendiri adalah jika masing-masing pemain telah memiliki strategi dan tidak ada pemain yang mengubah strateginya demi mengambil keuntungan lain, maka hasil dan imbal hasilnya sudah dapat diprediksi. Dan equilibrium nas dapat berlaku dalam berbagai konteks yang memenuhi persyaratan game teori. Jadi equilibrium nas ini adalah jika masing-masing pemain telah memilih strategi dan tidak ada pemain yang mengubah strateginya, kemungkinan maka akan dihasilkan suatu imbal yang sudah dapat diprediksi, seperti itu ya. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih dalam lagi, coba kalian nonton film A Beautiful Mind ini ya. Cara berpikir cantik begitu ya. Berpikir yang cantik itu seperti apa. Jadi kita tahu bagaimana lawan kita. Selain kita menyusun strategi, kita juga harus tahu memprediksi seperti apa kira-kira strategi yang juga akan diambil oleh lawan kita, seperti itu ya. Jadi inti dari nas equilibrium atau keseimbangan nas ini seperti itu. Oke, selanjutnya adalah unsur-unsur dalam game teori ya. Unsur-unsur dalam game teori yang pertama tentu adalah jumlah pemain. Nah, jumlah pemain di sini diklasifikasikan menurut jumlah kepentingan atau tujuan yang ada dalam permainan tersebut. Jadi dalam hal ini yang perlu dipahami bahwa pengertian jumlah pemain ini tidak selalu sama artinya dengan jumlah orang ya yang terlibat dalam permainan tersebut. Kalau misalnya di permainan sepak bola misalnya, jumlah pemain total semuanya ada 11 dalam setiap tim. Berarti jumlahnya adalah 22 jumlah pemain kan kalau di sepak bola yang kenyataannya. Tetapi kalau dalam sudut pandang game teori, jumlah pemainnya adalah 2 ya. Jadi ada 2 tim di situ ya, tim A dan tim B. Masing-masing tim entah dia berapa jumlahnya, intinya ada 2 kepentingan di sini, kepentingan A dan kepentingan B yang diwakili oleh misalnya 11 orang untuk satu kepentingan B dan 11 orang untuk kepentingan A, seperti itu. Jadi jumlah pemain dalam tanda kutip di sini adalah seperti jumlah kepentingan ya. Jadi tujuan berdasarkan kepentingan atau tujuan dari kelompok pemain tersebut. Nah, itu jumlah pemainnya seperti itu. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah ganjaran atau payoff. Nah, ini adalah hasil akhir yang terjadi pada permainan yang berkenaan dengan ganjaran. Nah, ini permainan itu sendiri akan digolongkan menjadi 2 macam kategori, yaitu permainan dengan jumlah 0 atau zero sum games dan permainan jumlah bukan 0 atau non zero sum games. Nah, permainan jumlah 0 terjadi jika jumlah ganjaran dari suatu pemain adalah 0, yaitu dengan memperhitungkan setiap keuntungan untuk setiap bilangan positif dan setiap kerugian bagi bilangan negatif. Ya, jadi hampir semua permainan pada dasarnya merupakan permainan jumlah 0. Jadi berbagai situasi dapat dianalisis dengan jumlah 0 tadi. Seperti itu ya. Jadi ada ganjaran, kira-kira kalau dia memilih ini dia mendapatkan 0, teman yang lainnya mendapatkan nilai seperti bukan 0. Jadi seperti itu ya. Nanti ada contohnya biar lebih paham. Yang ketiga adalah strategi permainan. Strategi permainan sudah pasti harus selalu ada ya di dalam kalau kita mau bermain game itu kan pasti ada strategi yang perlu kita siasati dalam melawan lawan kita gitu. Jadi strategi permainan ini sebenarnya dalam teori permainan atau game teori ini adalah suatu siasat atau rencana tertentu dari seorang pemain sebagai reaksi atas aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain yang menjadi saingannya, seperti itu ya. Jadi dia bisa mensiasatinya bagaimana sedemikian rupa sehingga dia punya strategi untuk melakukan permainan tersebut. Kemudian yang keempat, unsur lain dalam game teori adalah matriks permainan. Nah, setiap permainan yang dianalisis dengan teori permainan atau game teori ini selalu dapat disajikan dalam bentuk sebuah matriks permainan. Nah, nanti ada contohnya ya. Saya ada berikan satu contoh matriks permainan ya. Jadi matriks permainan ini juga disebut sebagai matriks ganjaran atau sebuah matriks yang semua unsur berupa ganjaran dari para pemain yang terlibat dan
dalam permainan itu ada. Jadi baris-barisnya akan melambangkan strategi yang dimiliki pemain pertama, dan kolom-kolomnya melambangkan strategi-strategi yang dimiliki oleh pemain lain, seperti itu ya. Jadi ini adalah matriks permainan. Kemudian yang terakhir adalah titik pelana atau saddle point ya. Nah, titik pelana adalah suatu unsur di dalam matriks permainan yang sekaligus sebagai maksimum baris dan minimaks kolomnya. Jadi permainan dikatakan bersaing ketat atau struggle determinant jika matriksnya memiliki titik pelana. Nah, strategi yang optimum bagi masing-masing pemain adalah strategi pada baris dan kolom yang mengandung titik pelana tersebut. Nah, jadi bisa dilihat strategi optimum bagi masing-masing pemain adalah apa. Nah, itu yang disebut dengan saddle point-nya ya. Oke, ini adalah 5 unsur utama yang ada di dalam game teori ya. Jadi permainan game yang bisa diterapkan di dalam kehidupan nyata seperti itu, dalam aktivitas sehari-hari kita, dalam saat kita berada pada kondisi yang kompetitif, kita bisa menerapkan game teori sebagai suatu analisis yang dapat kita gunakan ya. Jadi ini adalah unsur-unsur dalam game teori. Nah, selanjutnya teman-teman, ini saya akan berikan contoh-contoh kasus dasar dari game teori yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu. Mari kita lihat bersama. Contoh kasus yang pertama, contoh dasar kasus dasar yang pertama adalah Prisoner's Dilemma. Nah, Prisoner's Dilemma ini adalah studi kasus dalam game teori yang menggambarkan situasi di mana terdapat dua tahanan yang memiliki pilihan untuk mengaku atau tidak mengaku kejahatan yang telah mereka lakukan. Nah, untuk gambaran skenario-nya ini, skenario Prisoner's Dilemma ini adalah jika kedua tahanan mengaku, misalnya, maka mereka akan dihukum 5 tahun penjara. Kemudian jika kedua tahanan tidak mengaku, maka mereka akan dihukum 1 tahun penjara. Kemudian jika tahanan A mengaku sedangkan tahanan B tidak, maka tahanan A mendapatkan keringanan, sedangkan tahanan B dihukum semakin berat dengan 20 tahun penjara. Dan skenario ketiga dapat berlaku sebaliknya. Nah, di sini ada matriksnya ya, teman-teman. Ini adalah matriks di sebelah kiri ini adalah tahanan A, dan sebelah atas ini adalah tahanan B, matriksnya. Nah, di sini ada pilihan kalau tahanan A mengaku dan tidak mengaku. Jadi di sini kita sebagai Prisoner's Dilemma ini diterapkan bagi pengambil keputusan tadi yang mau memberikan hukuman kepada dua tahanan, ceritanya seperti itu ya. Mungkin selain kondisi seperti ini, tahanan ini bisa diterapkan pada kondisi lain, pilihan-pilihan lain seperti itu. Jadi di sini ceritanya adalah tahanan A ini dia tidak mengetahui apa yang dipilih oleh tahanan B. Jadi mereka tidak dapat saling berkomunikasi ya, karena mereka beda ruangan dan sebagainya. Jadi tidak saling tahu begitu. Jadi diberikan pilihan tanpa masing-masing ini tahu apa yang dipilih oleh tahanan lain. Nah, otomatis kondisi ini akan menciptakan dilema. Apakah mereka harus memilih pilihan terbaik sebagai individu, atau justru fokus pada pilihan terbaik secara kolektif, meskipun mereka memiliki risiko mendapatkan masa tahanan lebih lama daripada seharusnya. Nah, kita lihat di sini dari sudut pandang tahanan A, pasti dia melihat di sini. Bila saya mengaku, maka saya akan dipenjara 5 tahun dan si B juga 5 tahun. Atau kalau saya mengaku, kemudian si B tidak, pasti mungkin dia pilih tidak mengaku nih mungkin ya, maka saya akan keluar dari penjara gitu. Tetapi jika saya pilih untuk diam, tidak mengaku, saya akan 20 tahun di penjara dan pasti si B akan mengaku. Kemudian si B pasti akan keluar. Nah, jika saya tidak mengaku dan si B tidak mengaku, maka kita sama-sama di dalam. Ya sudah, pilihan terbaik saya adalah pada ini ya, 0 tahun ini. Berarti saya harus mengaku saja. Pasti nanti si B, teman saya itu si B pasti, walaupun dia tidak tahu nih ya pilihan si B, tapi dia memprediksi pasti si B akan memilih untuk tidak mengaku. Ya sudah, biarkan dia tidak mengaku, nanti dia 20 tahun di penjara, kalau saya akan bebas dari penjara, seperti itu. Ini menurut si A ya. Nah, kemudian tahanan B pun demikian, dia berpikir sini ketika dikasih pilihan dari sudut pandang tahanan B, jika dia mengaku dan dia mengaku dia akan 5 tahun di penjara, tapi bila tahanan A juga mengaku, dia juga 5 tahun di penjara. Tapi jika dia
mengaku dan tahanan A tidak mengaku, maka dia akan bebas. Dia pasti berpikir juga, jangan-jangan si tahanan A ini akan memilih untuk diam atau tidak mengaku. Ya sudah, mending saya mengaku saja agar saya keluar gitu, bebas kan. Biarkan si A yang dapat 20 tahun di penjara. Atau kalau misalnya kita berdua sama-sama tidak mengaku pun, kita tetap mendapatkan ganjaran 1 tahun, 1 year. Jadi akhirnya si si A ini saddle point-nya dia memilih ini untuk mengaku ya. Dia mengaku dengan berpikir bahwa si B ini berpikir bahwa si A ini semoga dia tidak mengaku ya, atau tetap diam. Begitupun si A, dia memilih untuk mengaku dengan berharap si B ini tidak mengaku. Jadi saddle point si A itu adalah mengaku, dan saddle point si B ini adalah ini, mengaku juga. Nah, sehingga dari kedua ini kita sebagai si pengambil keputusan untuk memberikan hukuman kepada A dan B ini, dia akan melihat equilibrium Nash-nya di mana. Equilibrium Nash-nya adalah si B mengaku dan si A mengaku. Nah, dilihat dari matriks ini, hukuman yang akan diberikan ketika keduanya bersama-sama mengaku adalah pada Nash equilibrium-nya ada di sini ya, equilibrium Nash-nya ada di sini. Jadi pengambil putusan yang akan hakim yang akan memberikan hukumannya seperti ini, 5 tahun, 5 tahun. Jadi mereka berdua ternyata awalnya mereka berpikir akan bebas, ternyata salah. Mereka akhirnya bersama-sama ada di penjara 5 tahun. Seperti itu. Jadi ini Nash equilibrium-nya di sini, titik keseimbangan Nash-nya ada di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kondisi tersebut akhirnya memang menciptakan dilema, dan apakah mereka harus memilih untuk pilihan terbaik sebagai individu, tetapi justru malah pilihan terbaik secara sebagai individu itu akan malah memperpanjang atau memperburuk masa tahanan. Nah, seperti studi kasus prisoner dilemma ini banyak diterapkan pada berbagai kondisi yang ada saat ini ya, seperti di berbagai contoh dimanapun ya teman-teman, ada banyak kasus yang bisa diterapkan dengan pilihan seperti ini. Jadi dalam pengambilan keputusannya dengan menerapkan game teori prisoners dilemma ini. Kondisinya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Contoh kasus yang kedua adalah ultimatum atau diktator game. Nah, skenario ini dimulai dengan pemain A yang diminta untuk membagi uang yang mungkin akan mereka dapatkan bersama dengan pemain B. Nah, pemain A dapat membagi porsi uang tersebut sesuka yang ia inginkan. Bahkan jika pemain A memutuskan untuk tidak memberikan pemain B sedikit pun, ya. Bagaimanapun di akhir sesi permainan, pemain B dapat memutuskan apakah ia akan menerima ataupun menolak porsi uang yang telah dibagi oleh pemain A. Nah, apabila pemain B menerima, maka mereka berdua akan mendapatkan uang sesuai porsi yang telah dibagikan. Namun, apabila pemain B ini menolak, maka keduanya tidak akan mendapatkan apapun. Jadi seperti itu konsep permainan ultimatum game-nya. Jadi si A kalau mau membagi uang, misalnya mau membagi hasilnya, silahkan, terserah sesuka hatinya dia mau membagi atau tidak, dan si B juga sesuka hatinya dia mau menerima atau tidak. Tetapi kalau saat si B menerima, maka keduanya akan sama-sama mendapatkan hasil. Tetapi jika si B menolak, maka kedua pemain tersebut tidak mendapatkan apapun. Seperti itu. Nah, ini contoh kasus yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga adalah volunteers dilemma. Nah, ini pada saat ini pada situasi ini setiap orang dapat diminta untuk bertindak secara sukarela demi kepentingan bersama ya intinya. Nah, ini misalnya pada kasus seperti ini adalah apabila seorang karyawan level bawah melihat sebuah kecurangan pada manajemen tengah atau bagian atas perusahaan. Nah, karyawan ini diberi pilihan untuk melaporkan kecurangan tersebut agar perusahaan tidak merugi atau dalam kasus yang lebih buruk bangkrut. Nah, namun pelaporan tersebut dapat menciptakan ketidaksukaan terhadap si karyawan tersebut ya terhadap dirinya dari sisi yang dilaporkan. Hal tersebut menyebabkan dilema dari sisi karyawan untuk melaporkan kecurangan tersebut atau tidak. Jadi bagaimanapun sebagian besar orang cenderung memilih opsi yang lebih aman bagi dirinya. Jadi mending lapor
atau tidak. Kalau dia melapor, maka akan memberikan keuntungan atau perubahan pada manajemen perusahaan terhadap perusahaan. Nah, namun kalau dia tidak melapor, maka akan memberikan namun jika dia melapor tadi memang berdampak positif bagi manajemen perusahaan, tetapi akan menyebabkan sebagian besar orang yang ada di dalam perusahaan tersebut akan tidak suka dengan dirinya ya, dari sisi yang dilaporkan tadi, terutama yang melakukan kecurangan akan tidak suka dengannya. Jadi bagaimana nih jika tidak ada seorang pun yang bersedia menjadi seorang sukarelawan ya, jadi dilema juga ini, itu namanya volunteer scam, nanti kita akan bahas juga. Oke, selanjutnya adalah jenis centipede game ya, centipede game. Nah, di sini adalah permainan ini sedikit banyak akan mengukur tingkat kerakusan ya dari setiap pemain. Situasi tersebut dimulai dengan setumpuk uang yang kemudian akan bertambah sepanjang waktu. Bagaimanapun, setiap pemain akan diberikan kesempatan secara bergilir untuk dapat mengambil sebagian uang dari tumpukan tersebut. Permainan selesai jika tumpukan uang tersebut tidak bersisa. Pada skenario ini, pemain dihadapkan pada pilihan untuk mengambil banyaknya uang dalam waktu singkat, kemudian tidak memberikan sisanya pada pemain lain, ataupun secara kolektif mengambil sedikit uang dalam waktu yang cukup banyak. Namun kondisi tersebut tidak akan semudah yang dibayangkan karena setiap pemain tidak mengetahui apakah mereka masih akan mendapat kesempatan pada giliran selanjutnya. Jadi centipede ini diterapkan pada skenario-nya seperti itu ya. Jadi mau mengukur tingkat kerakusan dari setiap pemain. Jadi ini teman-teman, ini beberapa contoh kasus ini misalnya centipede game, prisoner's dilemma, volunteers dan sebagainya, itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari mungkin telah terjadi begitu ya. Jadi cara untuk mengambil pilihan atau strategi yang akan kita tentukan seperti apa. Jadi bukan benar-benar pure asli bermain ya, tapi bagaimana cara kita menerapkan game teori ini dalam situasi kompetitif yang kita hadapi dalam beberapa pilihan, terutama misalnya ada kompetisi atau dalam mengembangkan suatu situasi yang ini, terutama dalam bisnis ya, dunia bisnis, bagaimana cara menerapkan game teori tersebut ya. Jadi dengan adanya analisis dari game teori ini tentu akan sangat bermanfaat sekali dalam menetapkan strategi, dan kita bisa memprediksi strategi apa yang mungkin akan diambil dari rival kita atau lawan kita, seperti itu ya. Nah, ini jadi game teori, konsep dasarnya seperti itu. Nah, manfaat dari analisis game teori ini, manfaat umumnya yang pertama adalah membantu memahami perilaku manusia dalam situasi kompetitif. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa dengan adanya game teori kita bisa tahu atau bisa memahami si A dari sudut pandang kita dan sudut pandang lawan kita dalam permainan tersebut atau dalam situasi yang nyata ya, bagaimana. Jadi kita bisa tahu perilakunya. Dan yang kedua, kita bisa mengembangkan strategi. Dengan kita mengetahui perilaku dalam situasi yang kompetitif itu, kita akan bisa mengembangkan strategi yang efektif itu seperti apa. Kemudian akan meningkatkan komunikasi dan kerjasama juga tentunya. Jadi dengan analisis game teori ini kita bisa mengetahui tiga hal ini ya. Tiga hal utama: membantu memahami perilaku dalam situasi kompetitif, mengembangkan strategi efektif, meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Kemudian berikut adalah beberapa contoh spesifik dari manfaat analisis menggunakan game teori tadi. Nah, perusahaan misalnya ini yang pertama, perusahaan dapat menggunakan game teori untuk menentukan harga yang optimal untuk produk mereka. Jadi game teori ini dapat membantu perusahaan untuk memahami bagaimana harga mereka akan mempengaruhi keputusan pembelian dari pelanggan tersebut. Nah, dengan memahami perilaku pelanggan, perusahaan dapat mengembangkan harga yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, makanya ada biasanya di ekonomi mikro itu ada subbab kecil yang membahas tentang game teori ini ya. Jadi masuk dalam perilaku konsumen seperti itu ya. Jadi dengan adanya game teori kita bisa tahu nih, bisa memprediksi kira-kira pelaku konsumen untuk mengambil keputusan dalam permintaan barang itu seperti apa. Nah, itu game teori bisa diaplikasikan di sana.
Kemudian yang kedua adalah negara dapat menggunakan game teori untuk mengembangkan strategi negosiasi yang efektif. Game teori dapat membantu negara-negara untuk memahami kepentingan masing-masing pihak dalam negosiasi. Dengan memahami kepentingan masing-masing pihak, negara dapat mengembangkan strategi negosiasi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan mereka. Jadi dengan mengaplikasikan game teori ini, kita bisa mengembangkan strategi negosiasi yang tepat itu seperti apa dalam hal kondisi yang kompetitif, bila berada dalam kondisi yang kompetitif tentunya ya. Dengan itu kita bisa mengembangkan antar negara. Misalnya ada sebuah situasi yang mana kita harus diharuskan untuk menerapkan strategi, kita bisa menggunakan game teori tadi karena kita bisa melihat atau memprediksi sudut pandang lawan kita seperti apa, dan pilihan yang bisa kita tetapkan bila dia memilih A, B, atau C, kita bisa mengambil keputusan seperti apa. Jadi dan juga bisa membuat kita untuk membangun strategi, dan akhirnya kita bisa bernegosiasi juga dengan lawan kita seperti itu ya dalam permainan tadi. Jadi kalau di dalam negara bisa untuk mengembangkan strategi negosiasi yang efektif. Kemudian yang berikut adalah organisasi dapat menggunakan game teori untuk meningkatkan kerjasama antara anggotanya. Jadi game teori dapat membantu organisasi untuk memahami dan memotivasi perilaku anggotanya. Dengan memahami motivasi dan perilaku anggotanya, organisasi dapat mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan kerjasama untuk mencapai tujuan mereka. Nah, jadi ini contoh spesifik dari manfaat dari analisis game teori. Jadi penerapan teori permainan game bisa kita aplikasikan dalam berbagai hal ya. Nah, teman-teman, mungkin ini hanya video pengantar saja. Nanti saya akan membuat video lanjutan lagi tentang game teori ini. Contoh-contoh kasus yang lebih spesifik lagi agar teman-teman mungkin bisa lebih memahami tentang penggunaan analisis game teori ini seperti apa gitu. Jadi kenapa banyak sekali orang para ilmuwan tadi tertarik untuk mengembangkan game teori seperti itu ya. Jadi nanti ada video lanjutan lagi mengenai game teori, terutama di contoh kasus Prisoner's Dilemma tadi akan saya buatkan video khusus lagi nanti. Nah, ini beberapa sumber yang saya gunakan untuk merangkum tentang game teori dalam video ini. Teman-teman mungkin bisa baca juga di web-web banyak penjelasan tentang game teori itu seperti apa. Demikian teman-teman untuk video saya kali ini tentang game teori. Semoga bermanfaat dan kita bisa nanti akan bertemu lagi di video selanjutnya yang mungkin saya akan bahas lagi seputar, masih ada sambungan lagi tentang game teori lebih spesifik lagi. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.